Namaku Sofyan. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang fokus dan bergerak di industri jasa pelayanan pengamanan. Atau orang-orang sering bilang security service. Biasanya setiap 3 bulan sekali, aku berpindah tempat untuk ditugaskan berjaga. Dan saat itu, aku kebagian untuk berjaga di salah satu gedung bekas pabrik tua yang sudah cukup lama terbengkalai. Bangunan itu terpisah dari gedung utama. Dulunya itu adalah sebuah pabrik yang memang sudah ada sejak zaman Belanda. Bangunan itu sempat dipergunakan. Namun sejak belasan tahun tidak difungsikan lagi. Bahkan pintu bangunannya itu dipalang kayu dengan tulisan dilarang masuk. Tidak ada yang berani mendekat kecuali para petugas yang berjaga. Awalnya aku berpikir, untuk apa tempat terbengkalai seperti ini diberi pengamanan dan dijaga? Tapi ternyata di dalamnya masih ada mesin-mesin dan barang-barang yang memang belum sempat dipindahkan. Ditambah agar tempat ini tetap terawat dan tidak dipakai sembarang orang. Karena biasanya ada saja yang iseng masuk ke dalam bangunan terbengkalai dan melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya pengerusakan atau bahkan coret-coret. Sejak minggu pertama aku bertugas di sana, awalnya tidak ada yang aneh. Sampai malam itu terjadilah kejadian yang sampai saat ini ketika aku mengingatnya, bulu kuduku berdiri merinding. Malam itu aku bertugas bersama rekanku, sebut saja Asep. Karena kami hanya berjaga 2 orang, biasanya secara bergantian kami bertugas berkeliling memastikan kondisi bangunan tetap aman. Terlebih di bangunan ini, seperti yang ku bilang, banyak barang-barang, alat-alat berat yang sebenarnya masih punya nilai. Malam itu sekitar jam 11, aku berkeliling. Biasanya 3-4 kali dalam sekali berjaga, aku berkeliling ke area gedung. Ketika itu aku mendapat giliran pertama. Aku membawa senter di tanganku. Ku sorot senter ke arah gedung dan mulai berjalan. Beberapa ruangan sudah aku lewati. Aku cek, kondisinya aman. Tidak ada pergerakan aneh ataupun yang mencurigakan. Sampai ketika aku berada di area lorong bawah dan berjalan sambil bersiul untuk menghangatkan suasana.
tiba-tiba Hoi! Hoi! Siapa tuh? Hoi! Sekilas aku melihat ada bayangan seseorang yang berjalan di dalam ruangan lantai 2. Iya, ada seseorang di sana. Aku bergegas berlari, memeriksanya, dan ketika sampai di lantai 2, tidak terlihat lagi ada pergerakan. Sepi dan hening. Tapi aku yakin ada seseorang yang kulihat di lantai 2. Untuk memastikan, aku kembali memeriksa setiap ruangan. Lampu senter kusorot di setiap ruangan dan tidak ada siapa-siapa. Salah lihat atau apa ya? Sampai tiba-tiba, astaga, aku dikagetkan dengan suara kursi yang bergeser dari salah satu ruangan. Dan ketika kulihat dan kusorot ke salah satu ruangan yang ada di sana, ternyata kucing liar. Ada seekor kucing berwarna hitam tiba-tiba berlari keluar dari dalam ruangan dan turun ke lantai 1. Jangan-jangan yang tadi kulihat juga sebenarnya kucing itu. Sudahlah. Setelah memastikan semuanya aman, aku kembali ke pos. Rekanku sempat bertanya padaku, tumben kelilingnya lebih lama dari biasanya. Kuceritakan apa yang tadi kutemukan. Bro, tadi di lantai 2 saya pikir lihat orang tuh. Pas dicari-cari nggak ada. Terus ada kursi geser sendiri. Kirain setan, ternyata kucing. Kalau ketemunya setan sih mungkin lebih seru ya. Begitu kataku sambil bercanda. Lalu rekanku menanggapinya cukup serius. Dia bilang padaku, emang kucing bisa geser kursi ya? Yakin itu kucing? Begitu katanya. Sejenak aku pun berpikir, iya juga ya. Kursi itu kursi kayu, berat. Bahkan jika tersenggol oleh kucing pun tidak mungkin bergeser seperti itu. Sudahlah. Aku mencoba kembali untuk fokus. Kami terus bergantian jaga sampailah di jam 2 pagi. Ketika itu hujan mulai turun.
Perlahan, aku masih duduk di pos jaga dan saat itu adalah giliranku untuk berkeliling lagi. Aku mengambil jaket, memakainya dan mulai berkeliling. Aku berlari menerobos hujan dengan membawa senter menuju ke arah belakang gedung lab. Kalau bagian dalam tadi sudah, kini bagian luar. Angin kencang malam itu mulai terasa dingin sekali. Sampai di area belakang, aku pun masuk ke gerbang belakang dan membukanya perlahan. Suara pintu gerbang yang berat terbuka perlahan dan suaranya menggema. Area gedung belakang memang agak sedikit terbuka dan bisa dibilang yang paling kotor. Aku mulai melangkah masuk ke dalam area belakang gedung. Lalu aku seperti mendengar ada orang yang bersuara. Mendengar itu, respon badanku cukup aneh. Kini dari ujung kaki hingga ujung kepala, bulu kuduku mulai berdiri merinding. Aku mulai menyoroti senterku ke sisi ruangan area gedung belakang yang ketika itu gelap sekali. Hanya lampu senterku saja yang menerangi di area sana. Ada sebuah lorong yang panjang di area belakang ini. Lorongnya tidak terlalu besar. Ketika aku sorot ke arah lorong, di paling ujung lorong, aku melihat seperti ada yang berdiri. Namun, senterku tidak sampai ke ujung lorong cahayanya. Dari kegelapan kulihat ada yang berdiri. Dengan langkah gemetar, aku coba mendekati area lorong agar lampu senterku jaraknya sampai ke ujung lorong dan melihat apakah memang ada orang di ujung lorong itu. Semakin dekat, ujung cahaya lampu senterku perlahan menyorot ke arah sesuatu yang berada di ujung lorong. Kini mulai terasa cukup jelas bentuknya. Ada seseorang yang berdiri di sana, seperti siluet hitam seorang laki-laki, kurus, agak tinggi. Hei,
Siapa itu? Hei! Ketika aku berteriak, sosok itu seperti berlari dan menembus dinding lalu hilang. Perlahan aku mundur menjauhi lorong itu. Aku balik badan, berniat untuk keluar dari area gedung belakang itu. Dan kini terdengar suara langkah kaki dari arah lorong itu yang menggema. Semakin lama, semakin dekat. Iya, kini suaranya semakin dekat. Langkah kaki berat seperti sepatu boot. Langkah demi langkahnya menggema dari kejauhan. Kini terdengar semakin jelas, semakin dekat. Dan tiba-tiba langkahnya terdengar berlari mendekat ke arahku. Refleks aku berbalik dan suara langkah kakinya hilang. Dan di belakangku tidak ada siapa-siapa. Aku sorot ke arah lorong itu. Namun debu-debu terlihat berterbangan seperti ada sesuatu yang baru saja lewat dan menghembuskannya. Lalu dari arah sebelah kiri, jelas di telinga, sangat dekat, terdengar suara aneh minta tolong. Ketika ku tengok ke arah kiri, astaga, tepat berada di sebelahku sosok laki-laki tinggi, lebih tinggi dariku, badannya kurus seperti tinggal tulang dan seluruh tubuhnya hitam, gosong seperti terbakar. Kulitnya terlihat seperti melepuh dan kini tercium bau sesuatu terbakar dan baunya seperti rambut terbakar yang disertai bau anyir. Refleks aku memejamkan mata. Sempat kulihat yang sangat jelas adalah matanya yang melotot melihat ke arahku. Seluruh badannya gosong, hanya matanya saja yang terlihat putih melihat ke arahku. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara mengerikan meminta tolong.
Mas ini bukan manusia. Aku langkahkan kakiku perlahan keluar dari tempat itu. Singkat cerita, aku sampai keluar ruangan. Di sana aku baru bisa berlari dan kembali ke pos utama. Sampai di pos, aku yang masih terlihat panik ketakutan mencoba untuk tenang. Hingga esok paginya, pas pergantian shift, barulah aku ceritakan apa yang kualami semalam. Konon, dulu katanya pernah terjadi kebakaran di area belakang dan memakan korban. Entah mungkin yang kulihat itu adalah korban. Dari zaman dulu yang terbakar di sana. Atau hanya sosok jin yang iseng menyerupai lalu mengganggu. Walau alam. Namun yang jelas, ketika akan berjaga lagi ke tempat itu, lebih baik tidak sendirian.